Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nia Ramadhani dari DKV 2024I. Nah, saat ini aku lagi di Rektorat after UTBK. Apakah aku ikut UTBK? Enggak juga sih. Di sini aku cuman mau cerita tentang Tin Fish dari Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang filsuf dari Prancis yang dimana dia ini mengkategorikan sebuah pemaknaan, sebuah tanda menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama ada denotasi, yaitu makna literal atau makna sebenarnya. Kemudian ada konotasi, yaitu makna kiasan. Kemudian yang ketiga adalah mitos, yaitu makna konotasi yang sudah dipercaya oleh orang-orang berdasarkan pengalaman dan kondisinya. Kemudian hal itu menjadi budaya atau suatu kebiasaan yang menjadi persepsi orang-orang bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sebelumnya aku mau cerita nih. Dulu pas aku SMP tuh pernah ya yang namanya gigiku tuh bolong, terus habis itu dicabut sama dokter gigi. Terus habis itu aku dimarahin mama karena aku selalu makan makanan manis. Emang apa korelasinya sama UTBK sama ini? Korelasinya itu sama Roland Barthes. Pemaknaan-pemaknaan ini akan aku jabarin berdasarkan pengalamanku. Mitos yang mamaku bilang itu adalah ketika kita makan makanan manis itu akan menyebabkan gigi kita berlubang. Apakah itu benar? Secara penelitian memang valid, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena aku pas itu sakit gigiku itu karena sering makan makanan panas, habis itu minum minuman yang dingin banget. Jadi itu nggak sepenuhnya benar. Tapi ibu-ibu itu, mak-mak itu udah terlanjur percaya kalau misalnya gigi bolong itu fix itu karena makan makanan manis. Kalau misalnya kita lihat iklan Pepsodent ini, pasti kamu tahu apa yang aku maksud saat ini. Ayo kita lihat. Double usilnya, double isengnya, double berantemnya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik, cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Nah, setelah kalian lihat iklan tadi, menurut kalian apa sih denotasi, konotasi, dan mitosnya? Secara denotasi, anak ini tadi makan makanan manis, tapi dia bersembunyi dari ibunya. Kemudian yang kedua adalah konotasi. Secara konotasi, anak ini tadi dia menghindari makan makanan manis dari ibunya ini karena takut kalau gigi anaknya ini bolong ya. Kenapa disebut makna konotasi? Karena secara literal tadi sudah dijelaskan si anak ini makan makanan tersebut sembunyi-sembunyi dari ibunya. Nah, tapi di tingkat kedua, kenapa anak ini makan sembunyi-sembunyi? Karena dia takut dimarahin ibunya karena nanti ibunya berpikir kalau ini bikin gigi berlubang. Nah, kemudian mitosnya, kalau kita makan makanan manis tanpa menyikat gigi kita, terutama dengan pasta gigi Pepsodent, itu akan membuat gigi kita tuh berlubang. Nah, menurut Alo Dokter dan Listerine Indonesia, penyebab gigi berlubang itu tidak hanya dari makan makanan manis, tapi juga bisa dari makan makanan yang terlalu asam, makan makanan terlalu panas, kemudian minum terlalu dingin seperti saya tadi, juga salah satu penyebab gigi kita berlubang loh. Tidak hanya makan makanan manis. Namun mengapa ya orang-orang itu berpikir kalau makan makanan manis adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan gigi kita berlubang? Nah, itulah persepsi yang ingin dibangun oleh Pepsodent. Kalau kita habis makan makanan manis, kita harus memakai produk Pepsodent supaya gigi kita tidak berlubang karena makan makanan manis. Kita tuh jadi merasa bahwa ini adalah sebuah fakta, padahal itu sebenarnya ya nggak terlalu benar juga, karena itu hanyalah salah satu dari sekian banyak alasan bahwa makanan manis itu bikin gigi bolong. Sebenarnya ya nggak juga, seperti kasus saya tadi. Konotasi yang terlalu sering dinormalisasikan ini akhirnya menjadi mitos atau sebuah kepercayaan dari orang-orang tersebut. Dari emak-emak apalagi ya. Pasti emak-emak kita pernah marahin kita kalau kita makan makanan manis terus gak sikat gigi. Nah, itu adalah persepsi mitos yang ingin Pepsodent ciptakan, yaitu dengan menghadirkan seorang anak kecil perempuan yang jahil yang suka makan manis di belakang ibunya. Kemudian dia tuh ciptakan persepsi kalau kamu habis makan makanan manis harus pakai Pepsodent loh. Nah, itu dalam iklan
persepsi seperti ini, karena dia official, itu biasanya lebih dipercayai oleh orang-orang karena memang Pepsodent ini konteksnya sudah memiliki nama yang kredibel. Tapi faktanya belum tentu semua iklan itu menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Pepsodent yaitu ingin membangun persepsi kalau misal kamu habis makan makanan manis, kamu harus sikat gigi pakai Pepsodent karena dia mengandung kalsium. Dengan dia menyertakan kalimat-kalimat dan istilah-istilah ilmiah seperti itu, maka orang-orang akan percaya, audiens akan percaya karena dia memiliki nama dan kredibilitas. Dari kesimpulan ini, terutama dari teori Roland Barthes, Kirus tahu kalau mitos itu bisa diciptakan dari persepsi orang, dari melihat denotasi dan konotasi, kemudian mereka menyimpulkan bahwa persepsi itu bisa dibangun. Kalau misalnya kita punya kredibilitas dan kita bisa yapping seperti saya ini. Oleh karena itu, kita sebaiknya bisa menelaah iklan terlebih dahulu dengan fakta-fakta yang telah ada, baru kemudian kita menyimpulkan kebenaran dari iklan tersebut. Begitu. Oke, see you later.